Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas soal perpolitikan. Khususnya, saya berusaha untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua soal yang lagi viral hari ini, yang katanya soal face match AI dan segala macamnya, yang dimana ini menjadi salah satu argumen mereka untuk mereka percaya bahwa 1000% ijazah Pak Jokowi palsu berdasarkan riset katanya dari face match dan pencocokan wajah dari ijazah lama Pak Jokowi yang pas fotonya dengan yang sekarang. Dan itu adalah satu argumen yang mereka buat, teman-teman, yang mereka yakin nih bahwa ini adalah salah satu bukti yang kuat. Itu salah satunya. Tapi di kali ini saya ingin ya terus memberikan edukasi kepada kalian semua soal face match, pencocokan wajah, pengenalan wajah, dan seperti apa sebenarnya cara kerjanya, algoritmanya seperti apa. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa saya bukanlah seorang ahli yang sangat ahli dalam hal ini, tapi saya hanyalah seorang anak muda yang berusaha untuk memberikan pendapat dengan apa yang saya tahu, apa yang saya riset, teman-teman, soal hal ini. Jika kita terbuka untuk mencari kebenaran sesuatu, jika kita membuka pikiran kita untuk mempelajari sesuatu, kita akan bisa mempelajarinya di dunia yang serba maju ini, teman-teman. Jadi di sini akan saya berikan edukasi lagi, teman-teman, soal face match kepada kalian semua, dan juga akan ada pembuktian di akhir ya. Jadi kalian harus nonton sampai selesai. Kenapa saya akui saya bukan ahli? Ya biar saja, teman-teman. Daripada mengaku ahli tapi ujung-ujungnya ketahuan apa yang dia sampaikan itu nggak terbukti ya. Seperti siapa tuh? Siapa? Betul sekali. Kalian sudah tahu inisialnya adalah R. Oke, teman-teman. Jadi, face match yang mereka bicarakan itu baik itu software atau aplikasi handphone atau dimanapun bisa ditemukan soal face match, itu pasti mempunyai algoritma, mempunyai bahasa pemrograman, mempunyai standar yang sudah disusun agar supaya itu bisa mendeteksi, mengcompare antara satu wajah dengan wajah yang lain berdasarkan dengan algoritma tersebut, dengan standar deteksi yang mereka tahu, misalnya garis horizontal antara mata dan kemudian bentuk hidung seperti apa. Kalau mau bicara soal akurasinya, itu bisa dijamin tingkat akurasinya adalah 90,9%. Beragam juga, teman-teman. Ada yang 97%. Itu seperti yang populer ada di FaceNet by Google, ada di Deepface by Facebook, dan ada beberapa penyedia lainnya. Ini yang terkenal algoritma, teman-teman, untuk face match, pengenalan wajah, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi soal algoritma ini. Apakah akurasinya 99% sekalipun itu tidak akan terjadi error sama sekali? Tentu saja akan terjadi error, teman-teman. Dan di sini kita akan bahas, saya akan membaca kepada kalian sekaligus saya akan menunjukkan. Saya akan menunjukkan informasi, membacakan kepada kalian semua bahwa apa yang saya katakan kemarin, bahwa untuk melakukan pencocokan wajah antara foto satu dengan foto yang lain, itu harus benar-benar fair. Nggak boleh pakai aksesoris, nggak boleh gambarnya kualitas yang rendah. Ya, itu akan mempengaruhi. Bukan saya yang katakan, tapi informasi yang saya akan tunjukkan kepada kalian ternyata berkaitan. Ya, apa yang saya pikirkan ternyata tertulis juga dalam sebuah riset di chat GPT, teman-teman. Ini AI juga, teman-teman ya. Nanti kita akan segera membahas, saya akan segera membahas, membaca kepada kalian semua agar supaya teman-teman semua tidak lama-lama penasaran. Di sini dengan kata kunci algoritma face match itu seperti apa, dan kemudian langsung dijabarkan seperti ini, teman-teman. Saya tunjukkan kepada kalian. Ya. Ini adalah tahapan algoritma face match. Tahapan algoritma face match. Yang pertama, face detection atau pendeteksi wajah. Jadi tahapan yang pertama itu adalah dia akan mendeteksi di mana posisi wajah kita. Makanya jika teman-teman melihat aplikasi atau software pendeteksi wajah, itu ada gambar kotak. Nah, itu adalah cara kerja AI, algoritma dari
program tersebut untuk cari tahu mana posisi mata, hidung. Jadi dia akan deteksi wajah dulu. Seperti saya akan tunjukkan seperti ini. Nanti kita akan coba buktikan di ending, teman-teman. Ya, ini ada kotak biru. Nanti saya akan tunjukkan kepada kalian semua bahwa nanti yang akan saya pakai ini adalah sebuah website face match yang benar-benar bekerja sesuai dengan algoritma yang sudah terkini. Jadi ada yang mengatakan kemarin di kolom komentar, lo pakai yang gratisan, lo pakai aplikasi yang seperti ini, seperti itu. Dan ini saya mau tunjukkan bahwa ini lebih bisa lagi dipertanggungjawabkan kecanggihannya, bahwa ini bekerja dengan AI juga, dengan pemrograman. Karena akan ada tanda biru untuk tahapan yang pertama ya, saya tunjukkan. Tahapan yang pertama adalah face detection. Jadi yang pertama dia lakukan adalah mendeteksi wajahnya. Ini wajah Pak Jokowi sudah terdeteksi, misalnya teman-teman ya. Oke, nanti kita bahas ini di akhir. Dan kemudian, kalau kalian melihat di sebelah kanan ini adalah hasil yang didapati dari algoritma tersebut. Tertulis di sini, respon JSON, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah basis data yang berupa teks, teman-teman, yang mudah untuk kita lihat, baca seperti ini. Ini bahasa pemrograman ini semuanya, teman-teman. Ya, agak ribet juga. Mungkin teman-teman yang sekolah di bidang ini pasti akan tahu, teman-teman. Tapi di sini kalau kita lihat sekilas, ini ada face rectangle, posisi sudut wajah, ada top, left, width, height, ya, itu benar-benar terperinci. Jadi ini bisa kita lihat sekaligus ini. Seperti apa cara untuk dia bisa mengenali wajah seseorang. Oke, kita balik ke sini, teman-teman. Jadi yang pertama adalah menemukan wajah dalam gambar. Seperti tadi ya, ada kotak biru. Ketika kita upload gambar tersebut, AI bekerja, algoritmanya langsung cari di mana posisi wajah. Kotak itu, teman-teman. Oke. Yang kedua adalah penyesuaian wajah. Penyesuaian wajah itu menyelaraskan posisi wajah agar sejajar. Jadi dia akan deteksi semuanya, kemudian jika pun ada posisi wajah yang kurang sejajar, dia akan mencari penyelarasan agar supaya bisa disesuaikan tuh wajahnya, supaya bisa dideteksi dengan baik. Tujuannya supaya pencocokan lebih akurat karena orientasi wajah bisa berbeda-beda. Ya, betul tak? Orientasi wajah bisa berbeda-beda. Makanya kalau wajah ada yang seperti ini, kemudian satunya wajah seperti ini, itu agak susah untuk disesuaikan wajahnya, teman-teman. Kemudian fitur extraction, ekstraksi fitur. Wajah dikonversi menjadi vektor fitur, biasanya berupa array panjang, dan algoritma populer yang dipakai adalah FaceNet by Google, DeepFace, FGG Face Oxford, atau Deep Face Recognition. Vektor fitur ini merepresentasikan wajah secara unik dalam bentuk numerik. Ya teman-teman, ini mungkin bahasanya lebih dalam, mungkin kita akan bahas di lain waktu karena harus dilakukan riset untuk menjelaskan lebih terperinci. Kemudian poin yang keempat adalah face matching atau pencocokan wajah, yang di sini vektor dari dua wajah dibandingkan menggunakan distance metric, biasanya cosine similarity dan Euclidean distance. Ya, bahasa apa ini? Jika jarak di bawah ambang tertentu dianggap cocok atau wajah sama. Oke, dan ini adalah bahasa pemrogramannya. Ini bisa kita contoh implementasi di Python, teman-teman. Sebuah media atau wadah untuk melakukan penulisan pemrograman seperti ini. Aku masih belum mendalam, nanti kita pelajari, bisa kok kita pelajari ini. Import face recognition. Ini seperti bagaimana kita akan melakukan face match by Python, teman-teman. Threshold, distance, dan di sini ada penjelasannya. Dan kemudian saya pun mengajukan pertanyaan, apakah ini akurat? Langsung jawabannya seperti ini. Pertanyaan bagus. Jawabannya iya, cukup akurat. Tapi akurasinya tergantung pada beberapa faktor. Ini yang saya mau tegaskan. Akurasinya tergantung pada beberapa faktor. Yuk kita bahas secara singkat tapi jelas. Yang pertama, jika kamu menggunakan algoritma modern seperti FaceNet, DeepFace, atau DLEEP, akurasinya bisa mencapai 99,6%, hampir 100% teman-teman ya, 97,35%,
dan 99,38% wide lip. Itu dalam kondisi ideal, garis bawahi. Itu dalam kondisi ideal. Pencahayaannya bagus, ya, wajah jelas dan tidak ada halangan. Di sini adalah poinnya. Tapi akurasi bisa turun karena akurasi bisa turun karena kualitas gambar rendah, blur atau low resolution. Sekarang saya tanya, foto ijazahnya Pak Jokowi, apakah gambarnya jelas? Apakah resolusinya tinggi? Sama sekali tidak. Karena jika kalian melihat foto Bapak Jokowi seperti saya akan tunjukkan, seperti ini teman-teman, itu resolusinya begitu rendah sekali. Dan juga itu noise-nya begitu banyak. Jadi ini adalah salah satu alasan yang bisa mempengaruhi akurasi. Akurasi bisa turun karena hal ini. Yang kedua, sudut wajah harus lurus, tidak miring, teman-teman. Sudut wajah miring tidak sejajar itu bisa mempengaruhi akurasi. Aku juga sudah jelaskan kemarin sebelum aku baca ini. Yang ketiga, pencahayaan tidak konsistensi. Ya, sedangkan itu udah low resolusi, udah agak ngeblurry, dan kemudian hitam putih. Ya, gimana mau bisa akurasi 100%? Nggak mungkin ya teman-teman ya. Ekspresi wajah berbeda. Ini juga saya bahas. Kenapa nggak boleh, tidak fair kalau lagi senyum seperti ini kemudian yang satu murung. Itu ya, ini jelas-jelas tertulis di sini. Ekspresi wajah berbeda, tersenyum versus serius. Yang kelima, poinnya, make up, kacamata, atau masker. Apakah muka Pak Jokowi yang mereka bandingkan pakai kacamata atau tidak? Pakai kacamata dong. Makanya ini memberikan hal yang kuat ketika saya mengatakan tidak adil, tidak fair jika kalian mau melakukan face match dengan foto Pak Jokowi tidak pakai kacamata dengan foto yang dulu yang pakai kacamata. Jadi ini membuktikan. Nah, kemudian yang paling terakhir, yang paling poin yang penting juga adalah perbedaan usia anak-anak versus dewasa. Ya, perbedaan usia Pak Jokowi masih muda dengan sekarang itu mempengaruhi algoritma, mempengaruhi tingkat akurasi yang sebenarnya bisa 99%, tapi karena hal-hal yang kita baca tadi, itu bisa mempengaruhi akurasi dari algoritma itu sendiri. Jadi jelas teman-teman. Jadi pertanyaannya seperti ini. Apakah dengan demikian dia tidak akan menyatakan bahwa ada kesamaan atau kemiripan dalam gambar tersebut? Ada, saya katakan ada. Dia akan mendeteksi gambar tersebut ada kemiripan, tapi akurasinya itu mungkin yang dari 99% dia bisa turun menjadi 80%. Nah, ini ada sebuah website yang dimana ada tolak ukur, teman-teman. Jika seseorang itu identik atau sama adalah orang yang sama, dia akan mengatakan bahwa kemungkinan orang yang sama adalah very high. Very high itu teman-teman adalah itu banyak sekali kemiripan dalam foto tersebut. Itu very high teman-teman ya. Untuk hasilnya very high. Sebentar teman-teman, kamera saya mati. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Dan kemudian, kalau hasilnya, akurasinya sudah terpengaruh, itu hasil dari yang dia temu juga, dia akan mengatakan seperti probability high, atau kemungkinan sangat tinggi, kemungkinan tinggi, dari sangat tinggi, kemudian dia akan kemungkinan tinggi, kemudian dia akan normal atau low. Ya, nanti kita akan buktikan di sini teman-teman. Oke, jadi di sini kita pahami dulu bahwa secanggih apapun algoritma yang diciptakan untuk mendeteksi kesamaan mata, untuk hidung, mulut, wajah, saya mau katakan akan ada juga dia melakukan kesalahan akurasi atau tingkat akurasi menurun dengan
faktor-faktor seperti ini. Saya berharap ini jelas, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk di sini. Ya. Ini adalah poin yang pertama, pendeteksi wajah. Sebentar, kita upload dulu misalnya. Kita ganti dengan ini. Saya masukkan captcha dulu. MFRP. Confirm. Oke. Nah, bedakan. Kotak birunya kan berbeda. Dia mendeteksi sesuai dengan wajah. Misalnya ini aku pilih. Dia deteksi wajahnya. Nah, jadi ini adalah sebuah website FaceMatch yang sangat canggih, teman-teman. Jadi dia melakukan pendeteksian sesuai dengan langkah-langkah yang kita lihat tadi, yaitu yang ini. Ya. Face detection. Dia mendeteksi dulu wajahnya, kemudian penyesuaian wajah. Oke ya. Jadi misalnya ini saya akan pergi untuk compare resultnya. Ini sudah ada hasil algoritma sesuai dengan bahasa pemrograman ini, teman-teman. Ini sudah ada hasilnya. Ini jelas-jelas gambar yang orang nggak mungkin tutup mata saja itu bisa lihat kalau ini adalah orang yang berbeda. Dan compare resultnya adalah probability low, ya, kemungkinan sangat rendah, teman-teman. Di bawah kemungkinan ini adalah same person. Kemungkinan adalah orang yang sama. Ini ya, teman-teman ya, hasilnya. Oke. Kemudian saya akan coba masukkan ini misalnya. Nah, dia deteksi wajahnya kan, teman-teman. Low lagi. Jadi kalau tidak ada kemiripan antara bentuk hidung, bentuk mata, itu akan low hasilnya. Sekarang saya akan ambil ijazah Pak Jokowi. Foto dalam ijazahnya Pak Jokowi. Ini saya open. Lihat hasilnya, teman-teman. Hasilnya adalah probability very high. Sebenarnya kalau yang paling akurat itu very high. Sangat tinggi. Nggak ada probability-nya, teman-teman. Tapi kalau ada faktor-faktor yang kita katakan tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah resolusinya low, seperti ini ya. Gambarnya kualitasnya rendah, blurry, low resolusi, pencahayaan tidak baik, apalagi hitam putih, dan kemudian memakai aksesoris, itu mempengaruhi akurasi. Tapi bukan berarti akurasinya itu akan sangat rendah. Makanya, website ini, face detection, yang sudah dilengkapi dengan bukti bahasa pemrogramannya seperti ini, ya, ini sudah ada riset dari aplikasi itu sendiri, ditulis seperti ini, seperti apa algoritmanya. Nah, ya teman-teman ya, itu menunjukkan bahwa probability very high. Kalau ini bukan orang yang sama, itu pasti hasilnya akan, misalnya, akan probability low. Sampai di sini teman-teman paham, teman-teman ya. Seperti ini saya sudah jelaskan kepada kalian seperti apa cara kerja FaceMatch itu tersebut. Ini apalagi coba. Saya ambil foto Bapak Jokowi. Tunggu. Kita masukkan captcha dulu, teman-teman ya. Agar supaya dia tidak mendeteksi bahwa ini robot kalau kita pakai captcha seperti ini. N5 gak jelas. Bentar. US6S. Ini menarik sekali, teman-teman. Semoga benar. Ya, benar ya. Saya akan ambil foto Pak Jokowi yang ini. Yang lama ya. Yang ijazah ini. Kemudian saya akan ambil. Ini kan perbedaan usia seperti yang dikatakan tadi. Perbedaan usia mempengaruhi akurasinya. Bagaimana kalau kita ambil foto Pak Jokowi di rentang usia yang sama dan kita lakukan compare di ijazah Pak Jokowi. Ya, ini akan semakin menarik lagi, teman-teman. Karena mungkin posisi rambut, kumis masih ada sama seperti ini. Kita akan ambil sebuah foto yang ini tidak ada yang bisa membantah kalau ini Pak Jokowi, karena ini adalah di samping Pak Jokowi ada Ibu Iriana, ya.
foto waktu kawin Bapak Jokowi. Dan ini saya sudah crop agar supaya tidak mengganggu algoritma. Ini teman-teman, ini foto Bapak Jokowi ya. Jelas-jelas, karena di sampingnya itu ada Ibu Iriana. Oke, dan ketika kita, ini rentang usianya sama, seharusnya tingkat akurasinya bisa naik teman-teman. Karena satu faktor yang menyebabkan akurasinya itu agak terganggu adalah perbedaan usia sudah kita hilangkan. Sudah ada 2 faktor sekaligus yang kita hilangkan. Yang pertama perbedaan usia dan kemudian aksesoris, kacamata. Di sini sudah sama-sama pakai kacamata, ya. Jadi, apakah ini akan mempengaruhi akurasinya sehingga akurasinya semakin naik? Kita langsung go. Langsung go ya. Sebentar teman-teman. Probability very high, ya. Hasilnya tetap sama teman-teman. Coba kita pakai dengan ini. Mungkin ada yang berkata bahwa, wah, ini mungkin hanya kemiripan saja. Coba saya sudah download orang yang wajahnya mirip dengan Bapak Jokowi. Nah, ini kan mukanya wajahnya mirip dengan Pak Jokowi. Ya, apakah hanya dengan kemiripan saja itu bisa terdeteksi kalau itu orang sama? Ternyata tidak. Kalau mau lihat sekilas, ini kan mirip dengan mukanya Pak Jokowi. Nah, ini agak mirip kan teman-teman? Tapi hasilnya adalah probability normal. Biasa aja, itu tingkat kesamaannya itu biasa. Karena itu dalam akurasinya, dalam hasilnya adalah ketika orang itu yakin, sebuah riset dari AI ini yakin kalau itu adalah orang yang sama, itu dia akan deteksi very high, dan kemudian jika terganggu akurasinya adalah probability high. Tapi kalau ini, padahal orang yang agak wajah mirip dengan Pak Jokowi, hasilnya normal. Ya, semoga ini bisa mengedukasi kalian semua teman-teman. Bagaimana face match itu bekerja. Jadi masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya. Jadi jika kalian ingin membandingkan sesuatu, cobalah. Jika kalian lihat bahwa foto yang diambil itu adalah foto yang sudah berbeda usianya, dan kemudian ada aksesoris, jika ada toleransi, maklumi, karena itu mempengaruhi atas algoritma yang berjalan atas face match-nya teman-teman. Saya berharap ini bisa mengedukasi kalian semua ya teman-teman. Semoga ini bisa buat kalian semua paham. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas mungkin lebih detail. Saya akan melakukan riset dan semoga ini bisa mengedukasi masyarakat Indonesia soal AI seperti ini, soal teknologi dan algoritma yang berjalan. Sekali lagi, saya bukan ahli, tapi saya adalah anak muda yang mau menyuarakan pendapat saya untuk menyampaikan hal yang menurut saya itu benar, untuk melawan pemberitaan yang menggiring opini masyarakat untuk disesatkan. Jika ada orang-orang yang selama ini di komentar saya marah-marah saya berpendapat seperti ini, berarti kalian adalah orang-orang yang tidak menjunjung tinggi demokrasi Indonesia. Kalian adalah orang-orang yang egois, yang hanya mau pendapat kalian didengar oleh orang lain dan tidak mau pendapat kalian dengar. Cukup sampai di situ ya. Oke teman-teman semua, saya berharap dan saya berterima kasih buat kalian semua yang sudah sampai detik ini nonton. Kalian terbaik teman-teman. Ya, silahkan buat mungkin kalian yang makin panas, yang nonton, yang komentar-komentar kemarin agak panas, ya silahkan. Saya menghargai pendapat kalian. Saya mengasihi kalian. Makanya saya sampaikan ini. Bahkan saya ingin berkawan dengan kalian, berharap suatu saat nanti kalian bisa lebih logis lagi dalam berpikir. Ya, saya tidak mau menunjukkan sikap atau karakter seperti kalian, mencaci, menghina, membuli, enggak. Tapi maka saya doakan kalian semua itu sehat selalu dan selalu diberkati. Oke teman-teman, dengan begitu kita bisa menunjukkan bahwa kita a different people, not just like them teman-teman. Oke ya, saya berharap ini bisa mengedukasi kalian semua. Saya sekali lagi tidak menganggap diri lebih pintar dari orang lain, menganggap diri lebih hebat dari orang lain, tapi saya mau melakukan hal yang setidaknya sharing apa yang saya tahu, dan mungkin saja teman-teman yang awam dengan hal ini bisa tahu. Apakah saya 100% benar? Tidak 100% benar. Bisa saja saya salah, bisa saja saya benar. Tapi itulah dunia kita, bisa saling mengingatkan, bisa saling menggiring sesuatu yang baik dan positif di tengah-tengah masyarakat. Informasi lagi kepada kalian semua yang masih mau ingin berkontribusi, silahkan. Ini nomor rekening saya, nomor WA saya.
untuk perjalanan kami ke Solo. Sebentar lagi kami sudah akan ke sana teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi, saya sampaikan terima kasih banyak. Dan saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.